Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat calon tamu Allah, jamaah calon haji tahun ini 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 yang dirahmati Allah. Kenapa kami sebut calon jemaah haji tahun ini? Karena saya melihat beliau-beliau ini ada yang sudah, yang akan kedua ya, atau bahkan mungkin ketiga, sehingga alangkah tepatnya kami sebut calon jemaah haji tahun ini. Yang kami hormati jamaah Masjid Nusarindah yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, tentunya tidak boleh berhenti. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat karunia, hidayah, ridhonya, kita sampai detik ini masih diberi kesehatan, bil khusus dan keimanan. Sehingga alhamdulillah kita sudah baru saja menyelesaikan kebutuhan kita, yaitu sholat fardu subuh berjamaah di Masjid Nusarindah yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Bapak Bambang selaku petugas membawa acara, bahwa pagi ini kita menyaksikan, melaksanakan undangan yang kami sampaikan kepada jamaah calon haji tahun ini, yaitu ada 11 orang, yaitu yang pertama Bapak Roni dan Ibu, ini T17 ya, mana yang pojok sana ya. Ini berangkat insya Allah tanggal 25 Mei. Kemudian Ibu Sumalik binti Sarjono, ini AA 16, ada di belakang tentunya. Insya Allah beliau berangkat tanggal 11 Juni. Yang ketiga Bapak Madrikan Syam beserta Ibu, ini B5, monggo Pak Syam. Blok V ya? Iya, V. Oh iya, maaf, beliau berangkat tanggal 7 Juni. Kemudian berikutnya adalah Bapak Samiran beserta Ibu Yuni, ini blok RR nomor 1. Beliau berangkat tanggal 28 Mei. Monggo Pak Samiran yang tengah. Beliau juga seprofesi dengan Pak Harto, ini notaris ini. Berikutnya adalah Bapak Rifki Muhammad bin Haji Soleh Kadir beserta Ibu Rini Indrayani binti Haji Syarif Badri, M16. Alamannya ngeri itu, alamannya M16. Kenapa enggak AK 47 saja ya, tapi M16. Nah, beliau
kita panggil Mas Kiki, ini di paling pojok kanan. Ini beliau berangkat tanggal 21 Mei. Yang terakhir adalah Bapak Zahrudin dan Ibu Royani. Ini beliau Kedurus Blimbing ya. Nomor 8 Kedurus. Beliau berangkat tanggal 28 Mei insya Allah. Monggo yang coklat ya. Ibu-ibu mungkin usaha di belakang. Hadirin sekalian, mungkin ada yang belum memahami bahwa laopo di pelepasan haji gitu ya. Jadi kami sampaikan bahwa satu di antara program kerja takmir Masjid Musari Indah itu adalah yang tahunan sekali, yaitu pelepasan calon jemaah haji. Jadi ini adalah program kami rutin. Nah, alhamdulillah tahun ini informasi yang dapat kita peroleh adalah 11 jamaah ini. Nah, bisa jadi jamaah yang lain tidak terpantau atau mungkin kawan-kawan tidak memberitahu informasi pada takmir, oleh karenanya mohon dimaafkan. Khusus kepada calon jemaah haji, kami mohon maaf pagi-pagi sekali harus ke masjid ini. Ya enggak apa-apa, memang programnya pagi. Kalau pagi itu liburan banyak yang hadir. Tujuannya apa? Tujuannya ada silaturahim, jalin silaturahmi antara kita semua, saling mengenal. Kemudian paling inti dari inti adalah kita semua saling mendoakan. Ya, yang akan berangkat haji kita doakan bersama-sama, jamaah kita luar biasa. Begitu pula sebaliknya, yang berangkat haji insya Allah diberi kesehatan di sana, dapat mendoakan kita bersama, khususnya yang belum haji. Bil khusus masjid ini punya PR yang harus segera diselesaikan. Apa itu? Penyelesaian pengembangan masjid yang sekarang istirahat karena masih belum ada kesiapan untuk melanjutkan. Itu intinya, inti bahwa maksud tujuan takmir itu mengadakan program kerja seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada yang bertanya, Pak Ketua, sopo sing ceramah kan gitu. Tadi malam sampai malam habil pengajian sing ceramahi sopo gitu ya. Tak jawab, lihat besok pagi gitu. Yang tampil sopo. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tidak seperti biasanya kalau tahun-tahun lalu selama ada almarhum Bapak Arjono ada tausiah haji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami berpikir tahun ini alangkah indahnya ketika kami cermati pengajian atau kajian rutin di Masjid Musari Indah itu beberapa kali membahas haji, termasuk kemarin secara tuntas ya secara tuntas lah itu disampaikan oleh Profesor Dr. Zainuddin MZ. Dan sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu itu. Ada YouTube ya, ada ya tanya Mbah Google, itu banyak sekali, sangat banyak kemudahan. Nah, berikutnya untuk para calon jemaah haji ini kita yakini bahwa beliau-beliau itu sudah manasik haji di tempat beliau-beliau akan berangkat. Ada yang reguler, ada yang non reguler dan sebagainya. Kami tidak menyampaikan itu, tapi intinya hampir kami yakini bahwa beliau-beliau sudah berbekal manasik haji. Sehingga saya berpikir biasanya itu yang paling menarik itu pengalaman, ya kan, pengalaman. Nah, oleh karenanya izinkanlah nanti kami akan menyampaikan bukan tausiah, bukan ngajari, bukan, namun pengalaman-pengalaman yang bisa jadi pengalaman-pengalaman kita, termasuk kami bisa sebagai bukan pedoman ya, apa namanya ya, dulu pernah ada yang seperti ini pengalaman-pengalaman itu. Namun sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh sebelumnya ya seperti itu. Sebelum dilanjut,
kami sampaikan bahwa orang Islam itu kan ada rukun 5 ya. Rukun 5 itu ada haji bagi yang mampu totalitas. Nah, pertanyaannya itu panggilan atau bukan? Alasan orang yang belum berangkat haji, oh itu kan panggilan kan gitu ya. Saya belum dipanggil. Pertanyaan itu betul atau salah? Pertanyaannya dengan jawaban itu maksud saya jawabannya betul atau salah? Saya belum dipanggil. Saya jawab menurut versi saya salah. Ya. Kenapa? Semua umat Islam yang sudah mampu tanda kutip dengan persyaratan tentu sudah diwajibkan untuk berhaji itu. Seperti yang disampaikan oleh Cucunda Mas Zafran ini, beliau luar biasa, juara azan Jawa Timur, kemarin terbaru di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah juara 1, juara 2 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bahwa luar biasa. Kemudian perlu diketahui biasanya kita tampilkan korik dari TPQ Braille, tapi karena dini hari mereka itu alamannya jauh, kita sekali-sekali ganti yang lain biar suara emasnya Mas Cucunda Mas Zafran ini tampil, kita seperti itu. Ini cucunya Pak Abdullah sama Bu Abdullah tentunya, dan putranya Mas Rifki dan istrinya Mas Rifki tentunya. Ini rajin sekali di depan ini. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas atau menyampaikan tentang haji. Jika tidak salah ada 10-an ya yang terkait dengan itu. Namun perlu kami sampaikan yang menurut kami ini mendorong kita untuk kewajiban itu, kita sudah dipanggil, burung siap dan sebagainya. Jadi yang terakhir tadi insya Allah Al-Imran 97 ya Mas ya. Saya mau bacakan tapi khawatir tambah nggak enak didengar, terjemahannya saja ya. Aku yosong ngaji tapi lebih bagus ngajinya itu. Al-Imran 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata ya. Di antaranya makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam ya, bukan makamnya Ibrahim, tapi Ibrahim pada saat berdiri membangun Ka'bah itu, bagi yang sudah ke sana ya nanti tahu, oh ini jangan berpikiran telapakannya semuanya gede ini. Nah ya, yang namanya Nabi zaman dulu ya memang besar gitu. Itu ada tanda di situ, di sebelah timur kalau tidak salah, tempat kita sholat sunnah. Barang siapa memasuki Baitullah itu, rumah Allah ya, menjadi amanlah dia, dijamin ya, aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Sekali lagi kewajiban. Kalau sudah kewajiban, hukumnya berarti apa? Wajib, yang namanya kewajiban harus dilakukan oleh hamba Allah yang sudah mampu, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, sanggup itu totalitas ya, sudah siap segala sesuatunya ya, balik, kemudian sehat, kemudian ya sudah cukup untuk biaya ke sana dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini, barang siapa mengingkari kewajiban haji, ini bukan ancaman tapi bahasa halusnya itu di Al-Quran begitu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Betapa agungnya Allah itu, bahwa Allah itu tidak minta kita datang ke sana untuk Allah dalam hal harta benda, tapi justru Allah memberi rezeki kepada kita itu apabila sudah cukup, berangkatlah. Ini dasar yang kami baca ini, ayat yang paling tajam bahwa kita ini menjadi wajib untuk berhaji. Ini ada Al-Kisah, karena kami waktu itu ditunjuk jadi ketua regu, walaupun manasik hajinya cuma 2 kali, lainnya sudah banyak kali, karena saya waktu ikut KBH di Al-Falah itu langsung mutasi ke Jayapura, sehingga manasiknya pas mantu sekali dan mau berangkat. Nah alhamdulillah diberi kru itu, anggota regu itu yang sepuh-sepuh,
ada yang 82, ada yang ya alasannya loh Pak, saya kan belum pernah haji, belum pengalaman, belum manasik. Ini regu saya Pak. Namanya Pak Suli, namanya orang Madura, itu 82 tahun 85. Dan yang lain itu sepuh-sepuh. Loh, saya ini mau khusuk ke sana biar enggak, ini perintah dari Allah, kita amanah gitu. Masya Allah, ternyata Pak Suli ini luar biasa. 82. Manggil saya Pandan gitu ya. Jadi niat yang tulus, yang ikhlas dan diberi semangat yang luar biasa itu menjadi motivasi kita semua tentang beliau. Yang namanya tawaf seorang yang usia 82 itu ringan sekali. Ya saya jadi padahal baru sekali tapi ini. Nah, intinya beliau itu luar biasa gitu. Lainnya tuh ketinggal. Minum Pak Haji. Enggak Pak Haji, kuat. Sama istrinya, sama anaknya perempuan untuk ini. Perempuannya enggak sama saya, ya yang bapaknya yang sama saya ini. Nah, saya dapat tugas itu, termasuk akhirnya karena beliau kondisi sepuh itu di maktab sambil menunggu kita untuk 8, 9, 10 di Armina itu Armina. Singkat cerita bahwa ikhlas niat yang luar biasa itu menjadikan kita untuk ringan melaksanakan itu. Sekali lagi bahwa kami mungkin banyak menyampaikan cerita-cerita saja, sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Tentunya banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh para pemateri yang spesifik membahas haji dan manasik, sehingga bisa jadi hal sepele yang kita abaikan terjadi. Nah, yang perlu diingat bahwa tanah haram itu memang haram itu larangan kan gitu ya, memang dilarang awalnya itu, tapi sekarang menjadi tanah suci itu ya memang tanah suci itu dijaga dari 5 perkara paling tidak itu. Dilarang berperang di sana, dilarang melakukan peperangan, ini jaminan Allah. Kemudian dilarang membunuh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, non muslim dilarang masuk tanah haram, sehingga kalau kita masuk ke tanah haram itu ada muslim only kan gitu, hanya orang yang Islam yang masuk. Walaupun maaf ya, kami punya teman di KRI OA itu, Oswat Yaan itu waktu itu ngambil dari kapal Belanda tuh, mereka umroh, ternyata tak tanya sang bersangkutan ini saat itu bukan Islam, beragama Nasrani. Kok bisa? Memang dia agamanya berganti-ganti. Nah pada saat itu pas Islam gitu loh, gitu. Ini sampai ketemu saya di Jayapura, ada berapa kali, pernah dari Hindu pernah, tadi Buddha pernah, dari Kristen pernah, dari Islam pernah. Terakhir di Jayapura itu jadi Kristen yang menyepi itu apa namanya? Kristen yang apa ya? Kan banyak aliran itu ya. Itu di gunung itu. Meninggalnya posisi itu, naudzubillah min dzalik. Atau saya tanya, "Lho jenengan waktu umroh itu bagaimana? Niatnya apa?" Ya aku mek kepengin ndelok-ndelok tok. Kayak apa? Ya akhirnya niatnya itu ya ndelok tok, ya walau Ka'bah tok. Tidak dapat hidayah untuk menjadi Islam. Nah, makanya ditata. Niat itu penting sekali. Niat itu ucapan dan dalam hati itu pentingnya. Berikutnya adalah dilarang mengambil barang temuan. Nah, ini kadang-kadang termasuk saya itu pernah nemu itu di Masjid Nabawi itu jam bagus, mungkin jauh lebih bagus dari saya ini. Habis wudu, jam geletak ini, wah kira rezeki kan gitu. Tapi saya pikir ini bukan hak saya. Nah ambil ya nggak ada yang ngerti, wong saat itu ya belum ini ya. Tapi saya kok bismillah, tak ambil, tak serahkan askar. Kita serahkan askar, wis urusannya askar. Kemudian yang terakhir adalah dilarang bermaksiat totalitas. Nah, dari larangan-larangan ini mohon nanti ditaati. Kemudian
yang memberi nasihat kepada kami itu ibadah haji itu kan fisik. Jadi di samping sabar segala macam itu harus gembira. Ini penting Pak. Kalau haji itu gembira kan nggak larangan. Gembira itu berarti tidak khusyuk, tidak. Gembira itu dengan ikhlas, tetap dengan konteks ini. Terbukti yang gembira-gembira ini semua kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Namun yang sedih, ini bukti ini, merasa sakit, sedih dan sebagainya. Di Pak Daryono mana Pak Daryono ya? Satu kloter dengan saya. Jamaah kita itu ada sakit itu. Nah, kebetulan saya itu kan satu kamar dengan anaknya Profesor Kabat, Pak Erik Kabat. Ingat ya? Saya jajar beliau satu maktab itu. Yang hadir itu tuh sakit terus. Padahal sudah tak jadi guyon. Nah, yang marinir ini tak jadi guyon terus akhirnya semangat terus. Memang itu anjuran, jadi itu nanti jangan susah. Di sana itu gembira saja, gembira. Nah, saya ingat tausiah dari Ustadz Parjono. Bersyukurlah orang yang selama ini olahraga, khususnya yang fisik-fisik, ya bulu tangkis segala macam itu. Itu di sana sangat menguntungkan. Kenapa? Sekarang berapa juta jamaah haji di sana, Pak? Usra Sadi itu banyak sekali ya, maka berjubel. Pagi ini lift sudah crowded. Nah, inilah yang kami lakukan. Nek ngenteni lift penuh, jalan aja sendiri. Tek. Alhamdulillah diberi lancar. Namun jangan merasa wah aku sering olahraga. Saya diingatkan waktu di Alfa itu, Pak Hidayat, jenengan Sorodadu Laut. Biasanya tentara itu merasa kuat, merasa bisa. Jangan sekali-kali itu. Di sini Mas Kiki ini nom banget ya. Ojo merasa nom ya. Tapi yo ojo merasa tua banget gitu ya. Artinya apa? Jangan sombong, merasa saya kuat. Ini nggak boleh, Pak. Tidak ada jaminan yang kuat itu bisa memenuhi semua proses itu. Nah, ini. Berikutnya adalah ucapan hati orang bilang takut tidak haji karena masih susah meninggalkan kebiasaan. Konon aku urung dipanggil dan sebagainya. Menurut kami itu ya keliru tadi. Karena intinya kebanyakan orang belum siap. Nek haji ku nek mulih kon mimpin donga. Kan gitu ya. Terus kon tausiah dan segala macam. Tidak ada syarat ketentuan sepulang haji itu harus mimpin donga. Tidak ada. Saya buka-buka dan saya tanya-tanya enggak ono. Nek arep haji harus pintar mimpin donga, harus mimpin ngimami segala macam itu. Ya berat. Padha karo takmir harus apal Al-Qur'an. Ya aku mundur kan gitu ya. Gitu. Sehingga sekali lagi orang kita ini bagi yang belum berangkat haji jangan takut, kan ada syarat ketentuan. Mau berangkat haji itu harus apa? Tobatan nasuha. Kan gitu ya. Oh, nanti di sini sering berkelahi, berkumpulan di sana diantem malaikat. Ya enggak begitu juga. Ya, tapi ya bisa juga gitu loh. Jadi jangan takut, intinya nanti ada tobatan nasuha kita berangkat, syarat-syarat itu tentunya di manasik haji sudah disampaikan. Kemudian sebelum ke pengalaman berikutnya, kami menyampaikan pengalaman regu saya. Ini orang Kalimantan, anak istrinya berangkat bersama regu kami. Mereka sudah 2-3 kali haji, sehingga pada saat tawaf segala macam itu saya hanya fokus kepada yang belum haji. Mereka mandiri. Pada saat di maktab ada kisah cerita ini. Kisah cerita ini ya rada medeni juga itu. Pak, kemudian ini kisah nyata bahwa kawan saya
itu pemborong, kontraktor. Kemudian ya namanya kontraktor ya tahu sendiri kan gitu ya. Nah, suatu saat beliau sudah mendapat porsi. Porsi itu sudah nomor yang terdaftar di Kemenang untuk berangkat. Bersamaan itu beliau ikut tender di Kalimantan. Tendernya nggak kecil, yo MM-an gitu. Nah, hitung-hitungan matematika sama keluarga dan sebagainya, ini milih mana gitu. Ya otomatis yang tahu persis beliau, saya nggak bisa menyampaikan, tapi paling tidak yang disampaikan itu menjadi gambaran bahwa ternyata pikiran unik hajiku tiap tahun ono, tapi kalau tender kontrak saya menang belum tentu ada. Nah ini yang mendorong dunia lebih di depan dibanding dengan akhiratnya. Sehingga apa? Inti cerita dari yang kisahkan kepada kami itu, beliau mengambil keputusan ikut tender dan menang. Akhirnya apa? Ya otomatis hajinya ditinggal. Ya. Kisah terakhir ternyata Allah menakdirkan yang lain. Nah, tender ini menang, namun bla 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 rugi berat. Inilah skenario Allah itu. Sehingga apa? Stres. Ujung-ujungnya sampai meninggal. Harta benda sudah cukup, fisik sudah ini, balik sudah cukup, sudah dapat porsi, hanya milih, bukan hanya ya, kan bukan hanya ya, milih itu. Ternyata hajinya tidak dapat, MMA-nya tidak dapat, dapatnya stres, akhirnya is dead. Kalau bahasanya Pak Restu, esdut, bahasa Londo ya gitu, esdut ya. Tapi apa, MD meninggal dunia, satu lagi Pak, Tolardinho. Sehingga ini sebagai gambaran bahwa mari sebagai motivasi kepada kita semua yang sudah mampu, saya tidak kepada orang per orang, tapi kepada kita semua yang belum, ayat tadi jelas, Al-Imran 97, mulai nabung, mulai ini dan sebagainya. Sekarang ini berapa tahun Mas Kiki? Kalau secara umum yang reguler itu 30 tahun yang disampaikan Ustadz Profesor itu. Tapi nggak ada istilah terlambat, mulai sekarang daftar. Beda catatannya, niat tok sama sudah mendaftar. Itu kisah nyata. Ini hal-hal seperti ini bagi kita yang belum berangkat ya. Tentunya ya ini luar biasa, jenengan menjadi tamu Allah yang luar biasa, dan kami merasa bersyukur panjenengan kersa rawuh beserta keluarga, sehingga apa? Takmir ini tidak ada paksaan. Pakai baju kebesarannya untuk menghormati panjenengan semua. Ini baru takmir. Tapi di sana malaikat dan Allah yang langsung akan menyambut panjenengan semua. Nah, banyak cerita lagi, namun karena di belakang sudah siap, nanti pidatonya agak kebagian. Yang terakhir kami sampaikan, jangan sekali-kali sembrono di sana ya. Ini juga kisah nyata yang saya alami. Ya, mungkin yang lain ada cerita berbeda-beda. Ada kisah nyata dua yang saya catat sampai sekarang masih ingat. Ketika akan ke Armina, Arafah dan Mina, itu kan dianjurkan bawa pakaian secukupnya. Ya, karena kita sudah presisi gitu. Satu maktab tuh yuk rodet begitu, ya santai saja gitu. Secukupnya. Perkara sandal, saya ini contoh ini mudah-mudahan pengalaman ini tidak terjadi kepada jenengan. Saya bawa dua dalam hati tok. Saya bawa dua, nanti yang satu tak tinggal. Apa yang terjadi? Ini kok ya pas gitu ya. Ketika mau pindah ke Makkah lagi, sandal dua itu loh, tak cari satunya nggak ono Pak, tak tinggal. Ternyata saya inget, saya ngomong tak tinggal, ternyata ya betul tak gali nggak ada, tak tinggal. Ini satu. Kedua, ada tiga, berarti maaf tadi ada dua tapi kami sampaikan tiga. Nah, kami suka sholat itu apa
di depan gitu ya. Kemudian banyak tawaf. Ketika hari Jumat itu, nanti hari Jumat berangkat jam 9.10, kalau enggak nanti enggak kebagian. Nah, itu tawaf. Karena jam 9 kami datang bersama 3 orang, tak ajak satu maktab. Nanti saya besok bareng-bareng. Oh iya Pak, berangkat. Begitu tawaf datang menunggu waktu Jumat, kita laksanakan tawaf. Nah, karena sudah sekali banyak ini, kami bertiga ini duduk di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di sana kita istirahat. Nah, istirahat, kemudian kan biasa bawa air zam-zam itu kan bawa ngambil-ngambil sendiri. Oh ini kok pas habis gitu. Nah, saya tas itu ada ya Al-Quran, ada minum, ada segala macam. Kawan saya sampaikan, Pak, jangan tunggu saya tak ambil dari zam-zam. Ini dia bawa, gak bisa balik. Gitu. Saya insya Allah balik Pak. Nah saya ini overconfident, saya itu diberi kelebihan sama Allah, alhamdulillah. Kalau istri saya itu kepada orang tahun berapa ketemu ingat, tapi kalau saya lupaan. Tapi kalau alamat saya diberi kelebihan, pernah ke sana tuh dibanding istri ya, ini bukan semuanya ya. Saya lebih daripada istri saya. Ini tempatnya ini pernah sekali. Itu dua-duanya seperti itu. Istri saya ingat kepada orang, saya nggak ingat. Makanya istri saya juga ngeri karena istri saya selalu ingat istri orang lain dan sebagainya macam, sehingga jaga ya. Itu sehingga saya toleh gini. Oh saya di sini. Oh antara Ka'bah jaraknya sekian. Bismillah, nanti balik Pak. Air zam-zam, tek. Hanya air zam-zam di belakang makom Ibrahim itu ya, yang sumber itu. Saya balik itu kawan saya 3 sudah nggak ada. Satu lah itu saya itu salah tempat apa enggak? Ternyata saya betul, ini tempat sholat jenazah di sini. Ini rukun Yamani, ini Hijr Ismail. Jaraknya sekian. Saya toleh gini, akhirnya orang-orang kawan-kawan dari India tuh, woi, kon saya suruh duduk, saya toleh itu. Ya saya itu nyari temen, ternyata enggak ada teman saya. Akhirnya saya lanjutkan tawaf lagi. Wis bismillah, astagfirullah, saya hilang nah gitu. Saya salah apa ya? Ternyata saya ada riak, ada sombong sedikit. Saya bisa balik. Gak ada jaminan Pak, gak ada jaminan itu. Sehingga ini pelajaran. Kemudian yang terakhir, pada saat pengalaman mau pulang biasanya itu real kan tinggal sedikit ya. Nanti kalau ditukar money changer di ini kan, ada kawan saya insinyur dari Gresik itu, Pak, aku tak metu tak ngentek ke duit cilik, bahasa ngentek ke duit cilik. Apa yang terjadi? Saya juga, Mas, aku nitip, kan tinggal berapa gitu. Aku nitip, ini nanti di tuker gitu ya. Apa yang terjadi? Balik ke maktab, wah, dompetku hilang. Dompetku hilang. Ternyata memang mau ngentek ke itu, ngentek betul ternyata. Ngentek betul ternyata. Ya saya juga wong jelas kalau mau ngentek duit cilik kok saya titip gitu loh. Yo entek juga. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi ini. Ternyata dikirim itu ke dompet itu dari sana ke Indonesia itu ke teman saya. KTP kembali utuh. Nah itu mudah-mudahan karena itu niat ikhlas segala macam. Tapi pelajarannya apa? Jangan ada sedikit rasa sombong, pamer dan sebagainya. Riya di sana itu. Nah, itu berlaku di mana? Tanah haram. Orang takut seperti itu. Sebetulnya tidak, itu berlaku untuk di seluruh bumi ini. Itu kan pelajaran. Di sana, ya toh, langsung dibayari, cash and carry begitu ngomongnya. Sebetulnya di sini juga kita nggak boleh seperti itu. Ada begitu. Nah, yang terakhir mungkin ada tip ya. Ada tip, satu tip saja ya. Satu tip saja, ini kalau dulu Hajar Aswad itu masih terbuka ya, sekarang enggak ya Mas, ini enggak terbuka ya Hajar Aswad, sudah enggak boleh ya. Memang itu hukumnya sunnah, tapi barang siapa bisa mencium Hajar Aswad, Ustadz Bambang ya, itu dalilnya akan menjadi besok akhirat ya, menyaksikan ya. Nah, saya bukan pamer, ini perlu ada kiat-kiat. Semua adalah takdir Allah. Semua takdir Allah. Tapi kiat siasah itu kan diperbolehkan. Kalau bahasa kerennya ya strategi.
Nah, mungkin yang muda-muda, tapi kami tidak menganjurkan, apalagi ibu-ibu kredit kan, yuk acara sampai dorong-dorongan itu kan tidak boleh. Itu ada kiatnya, yang satu harus niat, betul-betul niat. Tapi sekarang agak susah karena ada pagar ya. Nah, niat yang betul sungguh-sungguh. Kami menyiapkan itu nanti jam 2 malam, nanti kalau sudah sepi, yuk nggak ada sepi ini di Tanah Haram itu. Justru malah mau persiapan tawaf ifadah terakhir itu, di putaran keempat itu didorong, nggak tahu yang dorong siapa ini. Nah, ini strategi ini kami langsung cek, oh ini kita harus belajar air, anatomi air ya, filosofi air lah. Ka'bah itu kan terdiri dari rukun Yamani, Hajar Aswad, rukun Iraki dan Syam ya, yang dekat di Ismail itu. Sehingga putaran ini siasah itu perlu, semua takdir ya. Nah, ketika kita didorong nggak sengaja ini, pada saat puncak-puncaknya kami manfaatkan merapat. Kalau bahasa ini kota Ka'bah ya, Ka'bah ini kota. Kalau air itu bagaimana ketika di ujung itu ngalir, filosofi itu. Kalau kita dilihat di Hajar Aswad di sini krodit sekali, padahal sudah nggak ada ajurannya. Tapi faktanya itu ya bahaya dan bisa disiasati, memang Allah mengatakan. Nah, pada saat mulai di ini merapat saja, merapat, usahakan ini menempel. Secara alami air itu akan mengalir sini. Air kalau di sini tidak akan keluar sana, tapi adalah akan siklon, turbulen masuk, sehingga siapa nyangka sekian juta satu lubang hanya dimasuki satu muka, takdir Allah ya. Itu bagian daripada siasat ataupun tip untuk itu, sehingga jangan bersilat. Itu ada metode itu belajar sama air. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan ini sebagai informasi yang bisa jadi tidak dibahas di saat kajian, apalagi di manasik haji. Ini bukan pamer, tapi kewajiban kami untuk menyampaikan, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, kami atas nama terakhir masalah ya, bukan contoh nih kan gitu ya. Terakhir terus ya. Ini materi beda ya. Kami atas nama takmir Masjid Muslimnya bersama jamaah mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah, suatu kebanggaan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan haji itu mulai saat ini, perjalanan, pelaksanaan sampai kembali diberi kesehatan, kemudian seluruh rangkaian bisa diikuti semua, kemudian hajinya, umrohnya sah, kembali di Indonesia ke IBS ini dalam keadaan sehat walafiat dan berpredikat haji mabrur. Haji mabrur adalah kita semakin tingkat ketakwaan kita, semakin rajin ke masjid, semakin amaliyah kita semakin bagus. Kemudian kami berharap mudah-mudahan jamaah kita yang belum, yuk kita mulai nabung, semua segera diberangkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Terima kasih. Fastaghfirul khairat. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.